Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pemirsa sekalian, tentu untaian kata yang paling indah yang kita sampaikan pada kesempatan ini adalah ucapan puji syukur alhamdulillah. Karena pada saat ini kita dari konsultan infak dan sedekah Lembaga Amin Muhammadiyah Kabupaten Natal. Kemudian selawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah Nabi Muhammad SAW yang merupakan contoh suri teladan bagi kita semua. Baik para pemirsa sekalian yang berbahagia, kita akan membahas kelanjutan daripada berkaitan tentang lazismu yang mempunyai tugas pokok dan fungsi adalah untuk mencari mengumpulkan dana donasi baik dia kepada bencana alam, kemudian kepada fakir miskin, kepada anak sekolah dan kepada orang-orang yang ditimpa musibah. Pada kesempatan ini yang akan kita bahas adalah kaitannya kepada para seluruh pemirsa terkhusus warga Muhammadiyah. Insya Allah sesuai dengan kesepakatan daripada pimpinan daerah Muhammadiyah Natal yang sudah disampaikan oleh ketua, bahwasanya akan diadakan rapat atau musyawarah tentang penyaluran dana donasi yang sudah kita kumpulkan itu dengan 3 kali Jumat berturut-turut. Maka insya Allah hari Ahad pada jam 14 siang hari kita akan mengadakan musyawarah yang diundang di situ adalah MDMC oleh ketua PDM Muhammadiyah Natal, kemudian unsur pimpinan daerah Muhammadiyah, kemudian adalah unsur pimpinan daerah Aisyah Kabupaten Natal. Maka yang akan dibahas di sana adalah berkaitan tentang bagaimana cara penyalurannya, apakah melalui uang secara cash ataupun bisa mungkin dibicarakan apakah merupakan sembako. Tetapi prioritas sebagai wacana baik dia dari beberapa rekan-rekan dari PDM sebelum update kita mengadakan kesimpulan atau putusan di hari Ahad ini, ya yang prioritas itu mengarah kepada Tabun Selatan, yaitu Desa Garoga, karena di Kecamatan Batang Toru ada beberapa ranting Muhammadiyah, termasuk yaitu yang terdampak bencana itu adalah ranting Garoga dengan jumlah 91 kakak. Kemudian jumlah jiwanya 352 jiwa. Kalau dah dengan jumlah uang yang sudah terkumpul, umpamanya mendekati 35 atau 40 juta atau 43 juta, maka insya Allah itu nanti bisa kalau dibagikan, arti ada yang bisa di 300 ribu. Kalau di 100 orang dari umpamanya uang kita 50 juta, maka itu bisa adalah hanya 500 ribu. Nah, tentu nanti keputusan ini yang akan kita ambil, bagaimana cara pembagiannya, tentu nanti atas keputusan dari musyawarah pimpinan daerah Muhammadiyah Natal di hari Ahad yang insya Allah 2 hari yang akan datang itu. Termasuk apakah kita masih memprioritaskan daerah Kabupaten Natal yang terdampak bencana, termasuk dari 3 cabang yang ada di Pantai Barat. Nah, tentu yang kita prioritaskan, mana tahu ada saudara-saudara kita terdekat di Kabupaten Natal yang memang contoh seperti rumahnya terdampak bencana, bisa mungkin kemudian infrastruktur jalan atau bangunan, atau bisa sekolah, atau mungkin sandang pangan atau tanamannya, tentu nanti bisa adalah dia didata. Nah, kalau diprioritaskan untuk Kabupaten Natal. Nah, tentu nanti MDMC Kalau menurut anggaran dasar itu, sebagaimana surat edaran pimpinan pusat ini sebenarnya mengkoordinator ini adalah
MDMC dan Lazismu. Nah, tentu nanti PDM memberikan arahan. Nah, para pemirsa sekalian, terus warga Muhammadiyah, dan insya Allah dalam waktu dekat ini, setelah nanti hari Ahad, setelah ada putusan, tentu mungkin 2 hari atau 3 hari ke depan itu akan disalurkan, yaitu dana yang sudah kita kumpulkan selama 3 kali berturut-turut Jumat. Nah, mudah-mudahan kita semua diberikan Allah, artinya kesehatan, kelapangan waktu, untuk menyalurkan dana yang sudah kita kumpulkan sebagai dana bantuan, yaitu terkhusus untuk saudara-saudara kita atau keluarga kita Muhammadiyah yang berada di Kecamatan Batang Toru, Ranting Garoga, dan termasuk Ranting Kota Gondang. Nah, barangkali untuk sementara ini yang bisa kita sampaikan. Kita menunggu bagaimana hasil musyawarah yang akan diadakan pada hari Ahad. Hari Ahad itu tanggal berapa ya, Saudara Fadli? Ini kan tanggal 23, berarti tanggal 4 Januari. Dan insya Allah nanti akan ada koordinasi kalau dia untuk Tabes Selatan dengan pimpinan daerah Muhammadiyah Tabes Selatan dan pimpinan cabang dan ranting yang ada di daerah Garoga dan Tapsel. Nah, barangkali sementara ini untuk pengantar menyampaikan kepada pemirsa bahwa agar kita sampaikan kepada warga Muhammadiyah bahwa pimpinan daerah Muhammadiyah akan melakukan rapat musyawarah insya Allah di hari Ahad di tanggal 4 bulan Januari ini tahun 2026. Nah, kira-kira begitu Ananda. Silakan. Kira-kira Pak yang datang ke kantor pimpinan daerah Muhammadiyah Mandalika siapa aja? Ya. Baik, terima kasih. Kalau sesuai dengan anggaran dasar, tentu ini kan ada satu yang disebut dengan majelis yang disebut MDMC ini. Seharusnya mereka yang melakukan undangan ini kepada PDM, meminta pendapat kepada unsur pimpinan daerah Muhammadiyah, terkhusus kepada ketua. Terlepas dari mungkin kesederhanaan kita dalam berorganisasi, kemudian MDMC ini kan dia berkolaborasi, bergantung dengan Lazismu, karena Lazismu ini adalah mereka yang mencari, dan kemudian Lazismu ini adalah suatu lembaga badan yang berpisah dengan PDM karena dia adalah dieskakan oleh pimpinan wilayah Muhammadiyah. Tetapi Lazismu ini dia siap diaudit oleh PDM kemudian oleh PWM. Nah, ini peraturan yang ada karena Lazismu ini dia satu badan yang terpisah dengan PDM ini karena tugas dia adalah mencari dana kemudian menyalurkan dana ini. Nah, oleh karena itu kita harapkan kepada pimpinan daerah Muhammadiyah Menatam yang punya tugas pokok fungsi ini kita aktifkan karena sudah ada SK. Ada termasuklah kita bagaimana kolaborasi antara Basnas dan Lazismu ini. Tentu ketua PDM harus lebih lihai, harus lebih mempelajari, dan kita tidak mengklaim mengatakan bahwa PDM ini tidak paham dalam hal sinergitas terhadap bagaimana Basnas dan Lazismu, karena Lazismu ini adalah lembaga tersendiri, satu badan yang artinya terpisah dengan adalah pimpinan, tapi dia tetap memberikan laporan-laporan kepada pimpinan ini. Nah, ini dan kita terus harus belajar bagaimana kemudian insya Allah dalam rapat-rapat yang akan dilaksanakan itu formil yang diharuskan untuk memimpin itu siapa mereka yang diberikan otoritas, karena mohon maaf kita dari PDM ini sama punya hak untuk menyampaikan ini, bagaimana transparansi dalam menyampaikan tentang dana-dana yang sudah terkumpul. Jadi tidak ada artinya kita skeptis ataupun kita menganggap suatu lembaga ini atau majelis ini kalau kita tidak cocok kemudian kita tidak mengundang mereka, tidak. Nah, maka pemirsa harus tahu bahwasanya di PDM ini kita masih akur, sekalipun banyak di antara saudara-saudara kita yang sudah mengundurkan diri, dan ini bukan rahasia lagi para pemirsa sekalian. Akan tetapi inilah kita bagaimana memperbaiki ini sehingga tidak muncul mosi tidak percaya. Nah, oleh karena itu kita tidak menyalahkan siapa, karena berlarut-larut jangan seperti api dalam sekam, karena kita punya ayat yang pemeliharaan, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, jangan berpisah. Nah, seharusnya saudara-saudara kita harus tetap kembali kita rangkul. Nah, kita tidak ingin di dalam tubuh PDM ini pun
terjadi ada perceraian, talak 1, talak 2, talak 3. Kalau masih talak 1 kita aja. Tapi kalau talak 3, bagaimana itu untuk menyatukan orang yang sudah talak 3 menjadi talak bain kubro? Itu berbahaya. Maka kalau masih talak 1, ya bisa saja kita rujuki. Jadi kita sebagai unsur PDM yang kemarin itu kita wakil ketua dan dijadikan sebagai koordinator Majelis HAM dan Hukum dan HAM, maka kita pun mendukung sepenuhnya. Maka kita tetap meminta, setelah ini meminta kita kepada seluruh unsur PDM, bagaimana kita mengadakan Rapimda ini. Artinya Muspimda, untuk menentukan, menetapkan sehingga tidak timbul fitnah di bawah, termasuk saudara-saudara kita dari Pantai Barat. Kenapa mereka punya otoritas untuk mengadakan itu sementara kita tidak ada Muspimda. Dan ini tugas kita mengadakan Muspimda 1 bulan setelah ini, agar kita tidak artinya selalu mengklaim ini, mengklaim itu, sehingga kita mengikuti koridor peraturan anggaran dasar. Karena kita bukan OKP biasa yang mencomot sini. Mohon maaf kepada saudara-saudara sekalian, ini sangat penting, termasuk dalam penyaluran donasi ini. Kita berikan kepada yang punya tupoksinya itu. Siapa tupoksinya itu? Jadi mana gawean kita, mana yang sebagai tugas kita, maka kita lakukan. Jadi kami pribadi tidak mengklaim dan tidak menggurui, akan tetapi menasihati. Karena Islam ini ad-dinun nasihah, adalah Islam, agama nasihat menasihati. Jadi yang pertama kita munculkan adalah kesadaran dalam hidup, bukan kesadaran jasad yang hanya mengedepankan hawa nafsu kita. Dan kita tidak mengklaim ujub, saya lebih hebat dari Syanu, saya lebih tinggi, saya punya gelar semacam ini. Tidak. Maka kami mohonkan kepada pimpinan, terkhusus kepada Pak Ketua, kalau sudah semacam ini kita harus merangkul. Dalam artian mempublikasikan ini bukan membuka aib, tetapi kita ingin memperbaiki. Kita siap dalam hal ini mengadakan rapat, termasuk adalah setelah ini 1 bulan ke depan